Jumpa lagi di Riva Media. Kali ini kita akan lanjutkan tutorial kita tentang web automation dengan Python, Selenium, dan Google Chrome. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari elemen autolokator. Rekan-rekan semuanya, bab ini merupakan bab yang sangat penting karena biasanya ketika kita melakukan web automation, yang sering terjadi kesalahan adalah bagian bagaimana cara kita mencari elemen autolokator. Jadi pastikan rekan-rekan semuanya harus menguasai sepenuhnya tentang bagaimana cara mencari elemen atau lokator. Kita bisa mendapatkan lokator dengan banyak cara. Yang pertama, ini adalah digunakan untuk single element. Untuk single element, kita bisa mendapatkan lokator atau elemen dengan find element by ID dengan ID-nya. Kemudian, ketika ini merupakan input, kita bisa mendapatkan by name. Kemudian kita bisa mendapatkan elemen by XPath. Apa itu XPath? Nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian find element by link text dan elemen by partial link text ini digunakan ketika elemen tersebut merupakan link menuju URL tertentu. Kemudian find element by tag name, ini adalah nama tagnya, kemudian class name, dan juga bisa menggunakan by CSS selector. Kita juga bisa mendapatkan multiple element. Untuk multiple element, nanti hasilnya adalah berupa list atau array. Jadi hasilnya adalah multiple element. Kita bisa mendapatkan by name, XPath, link text, kemudian juga by partial link text, kemudian tag name, class name, dan juga CSS selector. Ketika rekan-rekan semuanya mendapatkan sebuah lokator atau kode HTML dengan input, ID sama dengan A, name sama dengan B, class sama dengan C, maka menggunakan Selenium, kita bisa mendapatkan lokator berdasarkan tag name, ID, name, dan class. Tag name-nya adalah input. Tag name ini biasanya adalah kode di awal tag setelah tanda seperti ini. Kemudian ini ID-nya adalah A, dan kemudian name-nya adalah B, class-nya adalah C. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan by tag name, ID, name, ataupun class. Kemudian yang kedua ini adalah link. Untuk link, rekan-rekan bisa mendapatkan elemen tersebut dengan menggunakan anchor text yang ada pada link tersebut. Kita bisa menggunakan link text, dan link text adalah full text dari anchor text-nya. Dan di sini adalah ini link menuju URL website. Ini adalah link text-nya. Kemudian ketika kita menggunakan partial link text, maka kita bisa menuliskan sebagian dari anchor text-nya. Dan di sini kita bisa menggunakan ini link text menuju, link menuju URL, atau rekan-rekan juga bisa menggunakan menuju URL website. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa menggunakan by XPath dan CSS selector. Kedua cara ini bisa kita dapatkan lewat inspect element di browser. Contohnya adalah dengan cara klik kanan, kemudian inspect element, kemudian kita arahkan pada lokator yang akan kita inginkan. Contohnya kita akan melakukan inspect element pada bagian ini. Untuk mendapatkan XPath, kita bisa melakukannya dengan mengklik kanan pada kode yang terhighlight seperti ini, copy, kemudian XPath. Maka XPath tercopy pada clipboard. Ini adalah XPath yang telah kita copy tadi. Kemudian untuk CSS selector, kita juga bisa mengkopinya dengan cara copy, kemudian copy selector. Nah, ini adalah selector yang telah kita copy tadi. Itulah cara untuk mendapatkan XPath dan juga CSS selector. Untuk pembahasan lebih dalam tentang lokator tersebut, nanti akan kita praktekkan langsung saat kita melakukan pengkodingan. Mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya.